Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama Bung Jos Bimasina. Kali ini dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dalam acara Monika Berita dan Informasi akan saya sampaikan berita untuk Barito Timur dan sekitarnya, pada umumnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Baiklah, satu persatu akan saya informasikan Monika Berita dan Informasi. Dan nanti untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti di Monika Berita dan Informasi ini, silahkan Anda untuk klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Informasi untuk COVID-19. Informasi COVID-19 Kabupaten Barito Timur pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kasus konfirmasi 81 orang, dalam perawatan 18 orang, kemudian sembuh 62 orang, meninggal 1 orang, probable 1 orang, suspek 15 orang. Data terbaru telah diperbarui, tidak ada perubahan dari data kemarin, khususnya untuk kasus konfirmasi secara kumulatif sebanyak 81 orang. Dalam perawatan 18 orang, sembuh 62 orang, probable 1 orang, suspek 15 orang. Dipastikan 1 orang dari Kabupaten Barito Timur meninggal dunia dalam kondisi terpapar COVID-19. Sementara itu, COVID-19 masih mengancam kampus pasar panas dan ajak masyarakat menerapkan perilaku bersih dan juga sehat. Kepala UPTD Puskesmas Pasar Panas Kabupaten Barito Timur, Siti Handayani, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menghimbau dan melakukan langkah penyuluhan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Kami langsung melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bagaimana cara agar masyarakat dapat terhindar dari COVID-19, sekaligus menghimbau agar masyarakat tidak panik dan khawatir yang berlebihan. Menurutnya, salah satu langkah pencegahan agar terhindar dari Corona atau COVID-19 ini yakni dengan cara membiasakan hidup bersih, hidup sehat, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Sepatutnya masyarakat haruslah lebih membiasakan hidup bersih dan rajin mencuci tangan dengan sabun, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur. Selain itu, protokol kesehatan juga harus ditaati, jaga jarak, kemudian kenakan masker, dan sebagainya. Semoga wabah ini segera hilang dan tidak kembali lagi, sehingga aktivitas bisa kembali normal seperti biasanya. Di sisi lain, Riza Rahmadi mengharapkan petani perorangan gabung di dalam kelompok. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, Insinyur Riza Rahmadi, mengharap petani di Desa Harara, Kecamatan Dusun Timur, bergabung dalam kelompok tani atau membentuk kelompok tani. Kita mendorong petani untuk yang bekerja sendiri agar bergabung dalam kelompok tani terdekat agar memudahkan Dinas Pertanian memberikan penyuluhan atau pembinaan maupun penyaluran bantuan, kata Riza Rahmadi. Beliau mengatakan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian seperti sarana produksi, pertanian, dan juga alat mesin pertanian selalu disalurkan pada kelompok tani, bukannya kepada perorangan.
Deja berpesan agar petani tidak mudah putus asa ketika mengalami kendala dalam pengembangan budidaya pertanian, melainkan terus mempelajari cara bertani yang baik hingga berhasil. Sementara itu, Fungsional Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Franky menambahkan bahwa dengan tergabungnya petani pada kelompok tani akan memudahkan penyuluhan, melakukan kunjungan lapangan, membuat pertemuan kelompok hingga kelas belajar bersama. Kelompok tani juga menjadi tempat untuk bergotong royong membangun kelompok dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dengan berkelompok, petani akan lebih mudah mencari solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian. Di sisi lain, DPC PDI Barito Timur mengikuti lomba fun fishing di Palangkaraya. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Barito Timur mengikuti lomba fun fishing antara kader PDIP se-Kalteng yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Kalteng dalam rangka HUT RI ke-75 di Kolam Dohong, Kota Palangkaraya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Mardianto selaku Sekretaris DPC PDIP Barito Timur menyambut baik segelarnya lomba memancing antara kader PDIP yang digagas Ketua DPD PDI Kalteng, Aton 5S Dohong. Fun fishing merupakan ajang saling mengenal antara kader dari DPC PDIP dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda di Monika Surya Barito FM bersama Bung Tuas Bima Desena. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa gabung, saya ingatkan Anda untuk bisa gabung di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Dan tentunya di dalam acara Monika Berita dan Informasi Anda bisa sekali lagi klik atau di YouTube kami, yaitu di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Dari kabar lain, sembari Gatur Pagi Satlantas Polresta Palangkaraya mensosialisasikan protokol kesehatan. Berbagai upaya penanggulangan maupun pencegahan penyebaran COVID-19 terus digiatkan oleh jajaran kepolisian Resort Kota Palangkaraya, Polda Kalimantan Tengah. Salah satunya dengan menyampaikan imbauan maupun sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat pengguna jalan sebagaimana yang dilaksanakan oleh personil Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya pada hari Selasa kemarin. Kasatlantas Polresta Palangkaraya AKP Anang Hardianto SIK menjelaskan selain melaksanakan pengaturan lalu lintas, personil di lapangan juga mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Anang menambahkan kegiatan tersebut dilakukan saat masyarakat berhenti di traffic light dengan menggunakan papan portable yang berisi himbauan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih di Monika Berita dan Informasi, sementara itu penandatanganan fakta integritas rekrutmen PAG Wakapolda tetap memedomani protokol kesehatan pandemi COVID-19. Dalam rangka rekrutmen pendidikan
alih golongan PAG, Polda Kalimantan Tengah tetap menerapkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Kalteng Brigjen Pol DRS Indro Wiono MSI dalam kegiatan penandatanganan fakta integritas serta pengambilan sumpah panitia dan peserta seleksi PAG dari Bintara ke Perwira Polri di Geraha Bayangkara, Mapolda, Jalan Triliwut, kilometer 1, Kota Palangkaraya pada hari Selasa kemarin. Selain prinsip betah bersih, transparan, akuntabel, humanis, para peserta juga wajib mematuhi isi dari protokol pandemi COVID-19 guna mencegah penyebaran virus corona selama rangkaian seleksi ini berlangsung. Masih kita lanjutkan dengan meme berbahasa Dayak. Polda Kalimantan Tengah mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan pandemi COVID-19. Berbagai cara dilakukan Polda Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi pandemi COVID-19. Salah satu contoh dilakukan Polda Kalteng yaitu dengan membuat meme dengan mempergunakan bahasa Dayak, dan meme Kapolda Kalteng sedang mempergunakan pakaian adat Dayak lengkap. Ungkap Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo MHum MSI MM melalui Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rahmawan SIK MH pada hari Selasa kemarin. Maksud saya hari Selasa ini. Hendra menerangkan dalam meme yang dimaksud adalah Ela Dia Bingat Mahapan Masker Aweh J Mahaga, maksud saya Mahaga Arab Itah Amun Beken Itah Kabuat. Di mana artinya dari meme berbahasa Dayak tersebut ialah jangan lupa pakai masker. Siapa yang menjaga diri kita kalau diri kita tidak, maksud saya bukan diri sendiri. Dan ini adalah menutup Monika berita dan informasi, dan ada salah kata saya Bung Josmi Masina minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti Monika berita dan informasi, silahkan untuk klik di YouTube kami yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Baidoa Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.